Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Zaki Fadil Zuhair dan NRP 502425159. Saya dari Departemen Teknik Komputer Angkatan 2025 ingin membuat video demonstrasi atau penjelasan struktur kode dan lain-lain dari game ini. Nah, jadi sebelumnya saya akan bagi menjadi tiga fase. Video ini saya akan menjadi tiga fase. Bagi menjadi tiga fase, yang pertama itu adalah tentang penjelasan latar belakang, penjelasan kenapa saya pilih ini dan lain-lain. Kedua itu adalah penjelasan struktur kodenya. Nah, ketiga itu adalah penjelasan tentang game demo gamenya itu sendiri. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang sendiri atau inspirasi lah dari game ini sendiri itu sendiri. Nah, jadi latar belakang dari game ini itu sendiri ya tentu selain tugas dashboard itu, saya juga memang dari dulu ingin mencoba membuat game bullet hell. Cuman akhirnya kesampaian dan tidak sempat juga belajar. Nah, akhirnya alhamdulillah ada kesampaian. Lalu habis itu untuk inspirasi dari game ini itu sebenarnya game ini terinspirasi dari 3 atau bahkan 4 game gitu. Pertama itu adalah untuk nama karakter desain, bahkan desainnya itu terinspirasi dari game bernama Honkai Star Rail. Jadi Honkai Star Rail itu adalah sebuah game dari Cina yang dibuat oleh MiHoYo yang bercerita itu tentang luar angkasa temanya. Nah, awalnya ini memang gamenya ini mau di luar angkasa gitu. Cuman beta uji coba pertama itu saya kurang tahu kenapa dia itu selalu kordam pada saat meteorit gede itu. Intinya backgroundnya agak-agak gimana. Lalu saya udah muak dan akhirnya ya saya ganti tema ke yang lebih sederhana. Lalu kedua itu tentang inspirasi dari mekanik lah gamenya. Nah, game ini sendiri tuh mekaniknya terinspirasi dari Toho Project. Nah, basically sebenarnya game ini tuh terinspirasi dari Toho Project karena karena ya itu lagi salah satu game bullet hell yang paling terkenal di kalangan wibu-wibu Jepang itu, dan saya sendiri adalah salah satunya, itu adalah Toho Project. Jadi saya juga terinspirasi dari Toho Project. Lalu untuk musik ini by the way, pertama shout out to temanku Lukmanul Hakim karena dia itu yang membantu saya untuk memikirkan tentang story, tema dan juga pemilihan musik, karena dia itu lebih luas pengetahuannya tentang, dia itu lebih rajin membaca buku-buku fiksi, buku-buku cerita gitu. Dia juga lebih sering membaca manga. Dia lebih wibu daripada saya gitu. Dia basically lebih wibu daripada saya. Dia juga lebih mengetahui banyak game daripada saya tentang BGM, background musik yang bagus gitu. Jadi saya minta saran rekomendasi ke dia dan ya dia memberikan beberapa lagu yang cukup bagus. Nah, untuk musiknya sendiri itu terinspirasi dari game favoritnya yang bernama itu Reverse, yang udah setahun lebih dari awal rilis dia rekomendasikan ke saya. Cuman ya karena saya agak kesampaian, akhirnya gak sempat main gitu lah. Lalu ya akhirnya karena saya sempat main, saya coba membuatnya bahagia. Jadi saya mau meletakkan Reverse ke dalam game ini gitu, walaupun hanya musik aja. Jadi langsung aja lanjut ke sesi kedua, yaitu penjelasan struktur kode dan lain-lain. Mungkin saya akan matikan lampunya biar lebih jelas kodenya kelihatan gitu ya. Jadi baik, langsung aja mulai. Jadi di sini tuh saya memiliki folder bernama Game Dashboard yang saya letakkan di dokumen. Game Dashboard ini terbagi menjadi 3, yaitu menjadi 4 folder, yaitu source, build, include, dan asset. Asset sendiri itu memiliki musik dan SFX. SFX ini walaupun ujung-ujungnya saya gak jadi buat karena beberapa kendala seperti banyak error dan akhirnya ya udah saya pakai musik saja. Saya cuma pakai 6 musik sini. Lalu habis itu saya memiliki build yang menyimpan dari makefile dari sini. Makefile dia kan kalau menjalankan run code itu dia membuat banyak kode jadi biar banyak file gitu, jadi biar rapi. Saya letakkan di build, include ya ini basically header, source ini basically mainnya gitu. Nah, lalu itu ada makefile, ini dia menjalankan. Ini saya dibantu oleh Hasan untuk membuatnya. Lalu habis itu kita lanjut ke main.c. Jadi main.c ini basically fungsi main ini adalah fungsi yang
awal dari segalanya gitu. Jadi game fungsi ini tuh dia eh menginisialisasi audio, menginisialisasi game state, menginisialisasi game, menjalankan game loop, game end dan audio kit. Ini basically cuman menjalankan fungsi-fungsi root dari nanti turunan fungsi-fungsinya banyak. Jadi saya mulai dulu dari apa ya? Yang apa ya? Saya sesuai dari habis ini kita ke stage.load dan game.stage gitu. Jadi pertama game.stage aja. Jadi game ini tuh memiliki 3 stage. Nah, agar stage-nya itu terorganisir dan teratur, saya membuat fungsi aja, yaitu game.stage yang menyimpan state dari game saat ini. Jadi ada inisialisasinya, stage-nya currency-nya sebanyak 1, menambahkannya plus dan nanti resetnya gitu. Ini nanti reset bakalan kepake di beberapa fungsi seperti restart dan lain-lain. Habis itu game add stage.load ini basically jadi kan otomatis kalau kita kalau kita makin naik level kalau makin naik stage itu kan kita makin kuat, musuh juga makin kuat kan. Nah, basically fungsi ini cuman gitu. Jadi dia player.sp sama dengan 20 plus player.sp sama dengan 20 plus stage kali 20 gitu. Udah cuman gitu doang aja. Kayaknya ini terlalu tinggi tapi gak apa-apa karena ini beta testing. Jadi saya sengaja membuat musuhnya lemah dan karakternya kuat gitu. Dan ini ada enemy bullet set damage. Jadi kita ngeset damage-nya itu adalah base stage damage dasarnya itu 5. Jadi nanti itu dia bertambah terus. Jadi stage itu nanti bertambah 2, ketika itu nanti damage-nya 10 gitu. Lalu inisialisasi background stage nanti aja. Kita ke player dulu aja. Mana player? Player. Jadi player, saya jelaskan include-nya juga. Jadi di player.h ini player. Nah, player ini saya membuat struct. Di header saya membuat struct namanya itu player. Lalu habis itu saya ya gampang aja mendefinisikan karakteristik, mendefinisikan variabel-variabel yang terikat ke objek bernama variabel gitu. Objek bernama player. Jadi player kan itu pasti punya posisi XY, pasti punya HP, XP, with height ini buat hitbox nantinya kan ya. Ini ada damage, ada juga speednya gitu. Nah, di fungsi player.h ini kita punya fungsi inisialisasi, fungsi update, yang inputnya menerima update ini basically dia cuman menerima input gitu. Lalu nanti draw ini dia mengambil koordinat X dan Y, lalu dia menggambar posisi karakter kita gitu. Jadi berjelasnya mungkin kita bisa lihat ya, inisialisasi ini cuma memasukkan variabel ke dalam struct tadi. Lalu habis itu di player update ini ya, ini player update dia menerima input WASD. Dia menerima input WASD lalu dia menambah ini. Jadi W itu kan naik gitu, otomatis Y-nya minus ya kan. Saya juga tahu kenapa Y-nya minus. Y-nya itu minus sama dengan S. Jadi S ini adalah variable speed. Jadi kan kalau kita menghitung speed kan otomatis dalam sekali gerakan dia itu bisa melompati banyak pixel. Makanya saya di sini menulisnya plus sama dengan atau minus sama dengan S gitu, bukan dengan variabel terkunci, karena ya nanti ada nanti stage di mana kita bisa mengupgrade kecepatan dari pemain kita gitu. Lalu kita untuk menembak itu menggunakan spasi. Nah, jadi nanti itu BX dan B itu basically dari mana pelurunya ini keluar gitu. Lalu player draw cuman ngedraw berdasarkan variabel dari sini aja sih. Lalu habis itu enemy. Nah, enemy ini pasti memiliki struct juga. Nah, di sini tuh sangat banyak sekali unused variable karena saya tuh awalnya pengen benar-benar membuat game ini itu 5 stage dan banyak gitu, cuman karena waktu dan juga kesibukan dan banyak hal-hal yang tidak sangka, saya sempat kemarin sakit dan lain-lain, akhirnya nggak jadi cuman turun ke 3 stage aja. Ini ada sebenarnya selain HP ini ada move timer jelas. Ini ada radius, phase dan direction. Jadi ini tuh gini. Jadi
radius dan phase ini kenapa ada? Jadi radius ini kan ada nanti stage di mana musuh itu dia mengelilingi kita. Dia mengelilingi kita. Jadi radiusnya itu dia benar-benar tuh nge-spam. Nah, jadi radius ini yang ngitung jaraknya musuh dari kita gitu. Phase ini karena nanti di boss ini bakalan ada 3 phase. Bossnya itu beneran susah nanti. Planningnya sih gitu. Direction angle ini ya angle orbit ini dari sini sebenarnya. Dari radiusnya gitu. Ini slow ini masih kepake ya kayaknya. Ini awalnya ini mau dipakai di stage 2 buat kalibrasi, cuman nggak jadi kepake aja. Bukan stage 2, stage yang mutar-mutar ini gitu. Stage yang mutar-mutar ini slow buat kalibrasi doang. Ini shadow top dan shadow bottom itu kepake karena nanti ada stage di mana musuh itu bisa ngeduplikasi gitu. Tapi shadow. Jadi kalau kita nge-hitbox tak kena gitu. Jadi makanya ada shadow top Y dan X Y top Y dan bottom Y. Kenapa Y? Karena kan ceritanya kan dia duplikasi, otomatis koordinat X-nya sama ya kan. Jadi ya koordinat X-nya sama, Y-nya doang yang beda. Ada mod X dan mod Y ini kepake di stage terakhir. Jadi ceritanya kan boss stage terakhirnya kan itu naga ya kan. Jadi apinya keluar dari mulutnya gitu. Anyway, saya ini cuman ya apa ya? Ya itu hitbox doang. Inisialisasi, update dan draw ini basically sama-sama player tadi. Cuma nanti ada beda karena player kita kan desainnya sama terus ya kan. Ini beda. Ini kelihatan mungkin nanti saya perlihatkan. Jadi nah ini inisialisasinya udah beda. Nah, inisialisasinya ini saya yang variable stage tadi kan ada current stage kan. Ini itu makanya saya perlihatkan dulu itu karena itu yang akan penting untuk kedepannya karena nanti itu banyak variabel yang akan menerima banyak fungsi yang bakalan menerima variabel itu untuk digunakan dalam ini switch case. Nah, switch case nanti yang bakalan benar-benar mempengaruhi jalannya permainan gitu. Nah, ini contoh switch case yang inisialisasi itu kan kalau damage kan itu udah ada di stage slot kan. Damage stat. Di sini tuh cuman ngatur hitboxnya doang karena kan tiap ukuran musuh pasti beda ya kan ya. Lalu habis itu enemy.update ini basically gerakannya lah. Karena kan musuh kan itu dia tidak menerima gerakan, dia tidak menerima input kayak kita kan. Dia memiliki jalur yang fixed. Jadi case 1 dan case 2 stage 1 dan stage 3 itu basically the same, gerakannya benar-benar copy paste aja karena awalnya stage 1 itu saya cuma mau buat ini naik gitu, cuman kayaknya terlalu susah, jadi saya mau buat seakan-akan dia ngejar gitu, dia benar-benar ngikutin player. Nah, 3 itu awalnya gitu, cuman 3 itu awalnya saya mau buat benar-benar interaktif, jadi dia tuh benar ngejar karena kalau case 1 itu ngejarnya cuman dia terikat di posisi X-nya, dia terikat di posisi Y-nya, jadi Y-nya si musuh ini sama dengan Y-nya si player. Dia akan selalu berusaha menyamakan posisi Y-nya. Dia tidak mengejar posisi X. Jadi dia di sini itu udah sama ketinggiannya doang. Nah, di stage 3 itu awalnya saya mau benar-benar membuat dia mengejar. Mengejar gitu. Cuman kalau saya mau buat mengejar, itu otomatis kalau mau bagus, ya kan? Orientasi musuh dan lain itu saya harus ubah. Saya udah ubah dan akhirnya itu core dump. Karena ada kasus di mana contoh musuh di sini ada di atas sini kan. Nah, dia kan manjang gini kan musuhnya. Saya balik, dia ada lewat. Jadi kalau saya mau cut itu susah. Jadi dan ada juga masalah terbesarnya sih waktu ya. Jadi ya ada apa-apa lah. Lalu habis itu ini case 1, case 2 ini agak beda. Dia case 2 ini cuma naik turun kosong tok. Saya buat case 2 ini paling sederhana karena musuhnya 3, jadi benar-benar nge-spam. Nah, case 2, stage 2 lah. Ini untuk musuh 1, ini musuh 2, ini kan ini 3 kan. Ini musuh 3. Tuh gitu. Lalu habis itu apa ya? Ini bullet. Peluru sih ini musuh. Jadi peluru itu saya menggunakan array 100. Jadi sini, jadi setiap musuh itu kan jadi karakter dan musuh itu punya peluru batasnya. Jadi nanti itu dia bakalan
ada waktu di mana ada selang di mana kita bisa menggunakannya itu untuk menyerang balik gitu. Jadi biar seimbang kan. Soalnya nanti tuh agak nge-spam. Sebenarnya enggak terlalu nge-spam karena ini kan saya menjalankan di Ubuntu, lalu saya beneran paksa partisiku itu agak-agak gimana karena saya belum bisa beli penyimpanan, saya juga belum bisa beli RAM mahal. Jadi saya benar-benar paksa partisinya, yang penting VRAM-nya itu gede, jadi dia lancar gitu. Tapi ya salah juga, soalnya akibatnya penyimpanannya kecil dan malah beneran nge-hack, nge-lag gitu. Nanti mungkin kalau bisa, fungsi kamera ini tidak ada fungsi, fungsi pause ya udah. Nanti saya perlihatkan ini gambaran-gambaran prototipeku gitu. Nah ini tentu peluru itu ada posisi XY, DXD, posisi XY. Nah DXY nya either aktif atau enggak. Size, nah ini size ini awalnya itu buat di bosnya, jadi dia itu punya face gitu kan. Ini size ini maksudnya ukuran pelurunya, tapi ya gak jadi lagi. Sprite ini dia menyimpan bentuk dari pelurunya, inisialisasi, spawn, update, draw, collision pattern dan lain-lain gitu. Set bullet, set damage, nanti saya jelaskan di sini. Udah mulai kita setel enemy bullet itu dengan bullet sebagai array dengan maksimal bullet tadi 100 ya kan. Habis itu kita setel ini yang tadi di stage.load kan, yang integer damage 1 tambah stage gitu. Ini bullet plus sama dengan damage. Nah gitu. Jadi saya tidak meresetnya tiap stage, tapi menggunakan ya plus sama dengan aja, tambah terus gitu. Inisialisasi buat mengisinya gitu, kasarnya mengisi ya. Ini spawn, ini buat ini yang inisialisasi. Astagfirullah. Inisialisasi si bentuk pelurunya. Ini pattern ini sebenarnya apa ya? Tidak sesuai itu, cuman copy paste doang. Ini case 1 ini cuma 4 arah, 4 arah, case 2 itu diagonal, terus case 3 itu dia 1 arah tok, cuman 3 keluarnya, jadi gede areanya. Update dan draw itu ya basically satu ngitung, satu realisasikan gitu. Collision ini ya buat ngecek. Nah kalau posisi peluru ke I, posisi X nya itu dan posisinya itu sama dengan posisi player, nah itu maka HP nya itu kurang sama dengan bullet.damage gitu, jadi kurang bullet. Saya kira saya belum ubah ya. Ya udah, jadi awalnya itu saya ya ini kan sebenarnya posisi X dan Y nya kan, jadi otomatis nanti tuh bullet hitboxnya itu sangat beneran kecil gitu, karena satu posisi tok. Awalnya itu saya beneran mau membuat hitbox dari width dan length nya itu width dan call, cuman kayaknya saya belum update, tapi ya udah gak ada waktu jika mana. Itu bayangin ini bullet game, jangan dulu main player, udah player tadi, player udah. Oh ya, kita ke stage DOS. Nah ini stage DOS ini beneran yang paling panjang sampai 753 line. Jadi stage DOS ini menyimpan stage yaitu stage menu, stage story, dan stage cerita. Basically semua stage di luar stage bermain gitu. Nah jadi di sini tuh ada kayaknya agak panjang kalau saya jelaskan, jadi saya jelaskan di headernya aja ya. Stage.h. Nah stage.start. Kayaknya mending saya jelaskan di sini. Jadi di sini tuh ada ya, ini buat ngeprint, ini buat ngedraw, ini apa menunya gitu kan, biar ada lucu-lucu gitu. Ini basically cuman ngedraw menunya. Ini draw menu doang. Jadi ini karakter gede, nanti ini akan ada di menu. Panjang banget. Ini kayaknya saya kalau udah kurang gimana kalau jelaskan itu, mending nanti biar jalan.
Iya, kayaknya mending di stage dot ini nanti saya jelaskan sambil demo aja ya. Habis itu game dot sih artinya. Ya udah. Game dot sih lalu audio. Nah, jadi ini kan ada game state, dari state itu kan dari fungsi yang game dot stage itu game running, last music stage ini sama dengan satu. Yang ini nanti buat ngatur musiknya. Ini void inisialisasi game. Ini cuman manggil fungsi anchors-nya, start color, player inisialisasi enemy, state load, state start gitu. Ya kayaknya ini juga lebih bagus dijelaskan sambil game ya. Iya kayaknya. Ini audio doang. Jadi audio ini sebenarnya saya ini agak nyontek dari dari tutorial, tapi tidak apa-apa lah. Saya juga kurang tahu. Jadi kita pertama ada audio inisialisasi, audio quit, play music, stop music, play effects, play effects ini gak pakai sih. Dan play music once gitu. Jadi gini, jadi music kan ini play music ini kan dia menerima loop. Effects ini beneran one stop gitu. Nah, lalu maaf kurang jelas. Lalu habis itu play music once ini nanti dipakai di play music once ini nanti dipakai di mana ya? Di game stage, karena di fungsi game tadi itu saya belum apakan itu tadi. Intinya saya harus membuat fungsi baru yang benar-benar dia memotongnya secara paksa dari luar gitu. Kayaknya lebih jelas kalau audio tadi. Nah, jadi kita menggunakan header include yaitu SDL2. Saya tidak tahu saya dapat dari mana. Ini saya direkomendasikan. Saya belajar dari YouTube, saya juga bertanya-tanya kepada AI. Tenang, saya bertanya tapi tidak langsung copy paste, bro. Jadi di sini tuh ini ada static make music. Jadi ini current path ini buat maaf mulutku sakit. Ini buat nyimpan game buat nyimpan audionya gitu. Play music once. Nah, ini di play music once ini dia dia ngecek. Lalu kalau true dia bakalan return, dia bakalan stop music. Nah, makanya dia panggil stop music itu. Inisialisasi inisialisasi jujur aku udah ngerti juga kenapa ini apa saya juga kurang tahu, karena saya beneran kalau yang bagian ini tuh saya kurang tahu ya, saya cuman baca-baca. Ini quit. Nah, bedanya quit sama stop music. Nah, stop music itu dia jadi audio init itu dia gini. Audio init bagaikan engine ya kan, bagaikan radio, kita menyalakannya gitu. Nah, kalau audio quit kita mematikan audionya. Kalau stop music kita cuma nge-pause-nya. Kita bisa menggantinya dengan CD yang lain gitu. Nah, ini play music ya basically cuma nge-play doang sih. Nah, udah kayaknya itu aja sih. Nah, saya juga masih agak kurang mengerti tentang musik, masih mempelajari. Lalu mending kita mainin aja ya kayaknya. Oke, game boom. Nah, jadi ini adalah menu tampilan menunya. Ada lagunya. Ini dari lagu dari Wuthering Wave, maaf. Dari reverse tadi tuh. Ada start game space exit. Tuh. The Journey of Herta the Witch, ini karakter Herta. Tuh. Ini biar ada lucu-lucuan kan. Ya ada story tuh. Semua negeri yang jauh gitu, chapter 1 ini sebenarnya ada variabel, ada cantik, cuman aku gak tahu kenapa gak ada. Saya juga kurang searching kayaknya, tapi jujur saya lebih suka lihat ini, kayak keren gitu. Jadi apa saya skip, try to keep aja soalnya keren. Kita mulai. Nah, ini stage upgrade nya saya damage aja. Jadi kita nanti bakalan basically menyerang musuh. Jadi maaf. Jadi di sini tuh ada beberapa fungsi. Pertama itu pause, ketik P, nanti ada ya kita bisa beneran ngaturnya pakai arrow ya, resume, restart, exit menu gitu. Saya resume,
Habis itu nanti kita ya resume. Oh bukan, enter. Nah, jadi di stage 1 ini saya buat mekaniknya gini. Kita itu beneran banyak nyabar. Jadi kita itu harus bukan nyabar, main cepat gitu. Jadi kita bakalan beneran ngejar apa? Beneran membuat nge-spam musuhnya ini, beneran nge-spam gitu. Nah, by the way saya menjelaskan backgroundnya. Jadi ceritanya ini kan dia ceritanya ini kan dia masih di dalam kerajaan gitu kan. Makanya dia ada ceritanya ini pohon, ceritanya ini rumah gitu. Ini ceritanya nggak tahu apa ini ya. Ini saya cuma nambah-nambah aja sih. Ini awan gitu. Awannya ini ya ini lagi awannya itu saya awalnya gede gini cuman kordam. Aku nggak tahu kenapa bener-bener kalau nggak kordam itu bisa kordam, cuman bisa nggak kordam cuman beneran jelek kayak dia apa ya gimana ya ntar. Aduh saya juga kurang tahu gimana tapi beneran jelek. Nah, ini lanjut ceritanya. Tuh. Ini kita minta spasi buat muncul. Cuman tadi karena saya spam spasi muncul terus dia. Nah, spasi. Coba dimulai. Saya demake lagi aja lah. Nah, jadi oh ya, jadi audionya aku kecilin soalnya tadi masih ada. Jadi di sini tuh di stage ini kita main kesabaran, kita main kriki. Jadi kan karena kebaca itu ya udah kita nge-spam sinusoidal. Tapi ya itu di sini tuh beneran sakit tangan karena udah. Karena beneran kita nge-spamnya gitu. Oke, kita sudah sampai dan by the way ini saya buat agak lebih mudah ya. Saya buat juga atau awalnya itu harusnya ininya si bayangannya itu di tengah sini. Jadi dia beneran nge-spam gitu dan keluarnya itu 2 peluru. Tapi buat lebih mudah karena saya sendiri nyoba kayak aduh ini. Ini buat boss fight-nya. Nah, udah menang. Yeay. Juga gampang banget. Oke, udah final chapter. Itu ya udah doang sih, udah itu doang. Mungkin saya itu bagian selamanya ya feel typical poor writing story, not gonna lie. Ya jadi itu aja sih gamenya. Mungkin saya masih tidak memasukkan beberapa fitur karena ya buat kelancaran demo aja sih. Nanti kan kalau contoh kalau mau double itu kan saya sisa copy paste aja sini kan, sisa ubah koordinat X-nya gitu kan, contoh di atas gitu kan, otomatis kalau mau dua kan satu sini kan otomatis X-nya ubah X kurang 40 kan, ini kurang 40 ya udah kurang 41 gitu keluar. Jadi cuman ya itu aja sih, biar gak terlalu susah aja. Halo ya, mungkin itu aja, udah selesai, lumayan panjang. Sekian, terima kasih, maaf apabila ada kesalahan. Bismillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.